Tahun 2024 adalah tahun politik yang dimulai dengan pergantian presiden dan disusul dengan jadwal pergantian direksi serta komisaris BUMN pada tahun 2025, termasuk direksi dan komisaris bank-bank BUMN yang pada periode tersebut menjadi salah satu golongan BUMN sapi perah karena keuntungannya yang sangat tinggi dibandingkan dengan BUMN lainnya. Oleh sebab itu, apabila kita amati, saya tidak heran apabila pada tahun 2025 terjadi aksi mumpung dan culas dari para direksi dan komisaris bank-bank BUMN untuk mengeruk keuntungan pribadi dari bank-bank yang dipimpinnya. Hal ini dapat kita buktikan dengan jelas apabila kita membandingkan peningkatan remunerasi direksi dan komisaris dengan peningkatan laba dari bank yang dipimpinnya. Remunerasi adalah total penghasilan direksi dan komisaris yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus kinerja selama 1 tahun. Saat itu, komisaris BUMN juga memperoleh bonus atau lebih dikenal dengan tantim. Sehingga rata-rata remunerasi setiap komisaris sebesar 50% dari direksi. Akibatnya, dalam usulan penentuan besaran bonus kinerja atau tantim dari direksi kepada komisaris, pasti akan terjadi konflik of interest karena rata-rata tantim komisaris juga sebesar 50% dari tantim direksi. Dengan demikian, semakin besar tantim direksi, maka akan semakin besar juga tantim yang diterima oleh komisaris sebagai orang yang menyetujui usulan dari direksi tersebut. Hasilnya, mungkin tahun 2025 menjadi tahun moral terbusuk dari direksi dan komisaris bank-bank BUMN dalam menentukan remunerasi dibanding kinerjanya. Mau tahu buktinya? Apabila kita bandingkan kenaikan remunerasi direksi dan komisaris sepanjang tahun 2024 tidak sinkron dengan kenaikan kinerja bank BUMN pada tahun 2024 yang dipimpinnya. Misalnya, pada tahun 2024, laba Bank BNI naik 14,18%. Namun, remunerasinya naik sebesar 41,37%. Bank BRI labanya hanya naik 0,09%. Namun, remunerasinya naik 40,52%. Bank Mandiri laba hanya naik 1,31%, namun remunerasi naik 17,59%. Bahkan BTN labanya turun 14,10%, namun remunerasi tetap naik 11,38%. Perilaku culas dan ugal-ugalan tersebut akan semakin kelihatan apabila kita bandingkan nominal remunerasi dengan nominal laba dari bank-bank tersebut. Kita ambil Bank BCA sebagai benchmark dari Big Bank. Remunerasi dibanding dengan laba Bank BCA hanya sebesar 2,1%. Namun,
renumerasi dibandingkan dengan laba Bank BRI mencapai 2,4%. Bahkan renumerasi dibandingkan dengan laba Bank BNI dan Bank Mandiri mencapai 4,9%, lebih dari 2 kali dibandingkan dengan Bank BCA. Gila kan? Beruntung pada awal kepemimpinannya, Prabowo Subianto menyadari ketidakwajaran Tantim Komisaris dan konflik interest yang telah berjalan sepanjang rezim bodoh sebelumnya, sehingga Prabowo segera melakukan koreksi. Lalu, apakah penghapusan Tantim Komisaris ini pada tahun 2025 telah berjalan atau hanya omon-omon? Yuk, kita pantau. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sebagai investor retail, tentu kita senang apabila Tantim untuk komisaris BUMN memang benar-benar telah dihapuskan. Dan antara menyampaikan hal tersebut merupakan aturan umum sebagaimana yang berlaku pada perusahaan-perusahaan swasta. Jadi ini berarti kita patut mempertanyakan mengapa penyimpangan pemberian Tantim kepada komisaris bisa terjadi pada masa lalu. Padahal Menteri BUMN-nya adalah pengusaha. Yang jelas, dengan kebijakan ini kita berharap akan mampu meningkatkan profitabilitas BUMN dan bisa mencegah agar BUMN tidak menjadi sapi perah serta tidak dijadikan sebagai tempat penitipan setan untuk balas jasa politik. Untuk mengetahui apakah penghapusan Tantim Komisaris BUMN pada tahun 2025 ini telah berjalan atau hanya sekedar omon-omon, menurut saya bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan membandingkan total renumerasi direksi dan komisaris BUMN pada tahun 2025 dengan tahun 2024. Secara nominal, bila pada tahun 2025 Tantim Komisaris BUMN telah dihapuskan, total nilai renumerasinya harusnya menurun. Dengan demikian, apabila nominal total renumerasi tahun 2025 lebih besar, maka patut diduga Tantim komisarisnya masih diberikan. Karena sampai dengan tanggal 10 Maret 2026, baru 10 BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menyampaikan laporan keuangan kepada BEI, maka dalam bahasan ini saya kelompokkan ke dalam BUMN Bank dan BUMN atau anak perusahaan BUMN non-bank dengan hasil yang patut kita apresiasi. Pada BUMN perbankan, pada tahun 2025, renumerasi Bank Mandiri dan BNI turun 54%. Bank Mandiri dari 2,7 triliun menjadi
1,24 triliun pada tahun 2025 dan Bank BNI dari 1,02 triliun menjadi 467 miliar pada tahun 2025. Nominal remunerasi Bank BRI turun sebesar 37% dari 1,45 triliun menjadi 911 miliar pada tahun 2025. Nominal remunerasi Bank BTN turun sebesar 25% dari sebesar 814 miliar menjadi 611 miliar pada tahun 2025 dan hanya nominal remunerasi pada Bank Syariah Indonesia yang naik sebesar 14% dari sebesar 175 miliar menjadi 200 miliar pada tahun 2025. Dengan penurunan remunerasi yang drastis tersebut, pada tahun 2025, rata-rata proporsi remunerasi dibandingkan dengan laba bank BUMN menjadi lebih wajar bila dibandingkan dengan big bank swasta sebagai pembanding. Yang sangat menarik, penurunan remunerasi Bank Mandiri dan Bank BRI pada tahun 2025 nilainya cukup besar. Memang salah satunya karena jumlah komisarisnya yang juga dipangkas. Namun, dengan penurunan lebih dari 50% dan jumlah komisaris yang menyusut, dapat dipastikan remunerasi masing-masing direksi juga terpangkas lebih dari 50%. Kok masih mau ya? Berarti butuh banget pekerjaan itu direksinya. Dengan kondisi direksi yang sebagian besar masih merupakan direksi lama di bank-bank BUMN, menurut saya kesediaan direksi Bank Mandiri dan Bank BNI pada tahun 2025 untuk menerima penurunan remunerasi yang besar ini justru menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah mereka benar-benar menerima penurunan remunerasi dengan ikhlas dan profesional, atau apakah remunerasi yang mereka terima pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sebagian merupakan titipan remunerasi atau upeti untuk setan-setan pada rezim yang busuk. Apabila mereka memang benar-benar menerima penurunan remunerasi pada tahun 2025 dengan profesional, maka menurut saya juga patut diselidiki apakah pada periode tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya telah terjadi permufakatan jahat antara komisaris dan direksi untuk mengeruk uang dari bank-bank yang dipimpinnya, sehingga rasio remunerasi dibandingkan dengan laba komisaris dan direksi tersebut bisa mencapai lebih dari 2 kali dibandingkan dengan rasio remunerasi dibandingkan dengan laba komisaris dan direksi big bank pesaingnya. Untuk BSI, kenaikan remunerasi sampai dengan tahun 2024 mungkin sama dengan yang terjadi pada bank-bank BUMN lainnya. Namun, kenaikan remunerasi pada tahun 2025 ini memang menurut saya perlu dipertanyakan, mengingat pada tahun 2025 jumlah komisaris BSI hanya 8 orang, berkurang 2 orang dibandingkan tahun 2024. Sedangkan jumlah direksinya sama 10 orang. Oleh sebab itu, patut diduga pada kinerja tahun 2025 ini, BSI masih memberikan tantim kepada komisarisnya.
Apakah karena komisaris BSI ada yang berasal dari partainya Pak Prabowo? Yuk kita tunggu tindak lanjut dari Danantara sebagai pemegang saham pengendali BSI. Lalu dari 4 BUMN dan anak perusahaan BUMN non-bank yang telah listing, yaitu emiten dengan kode Pegas, PGIO, Elsa, dan Jasa Marga, saya dapatkan data bahwa hanya Jasa Marga yang total remunerasinya pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan total remunerasi pada tahun 2024. Peningkatan remunerasinya mencapai sebesar 32%. Padahal perolehan laba pada tahun 2025 justru anjlok sebesar 19%. Dan ternyata ada yang menarik dalam kasus remunerasi Jasa Marga ini. Jasa Marga memisahkan remunerasi direksi dan komisaris. Pada tahun 2024 dan 2025, remunerasi komisarisnya naik sebesar 33% dan 32%. 33% pada tahun 2024 dan 32% pada tahun 2025. Sedangkan remunerasi direksi hanya naik 19% pada tahun 2024 dan hanya 2% pada tahun 2025. Padahal pada tahun 2024 laba Jasa Marga turun sebesar 33%. Dan pada tahun 2025 labanya juga kembali turun sebesar 19%. Pada tahun 2025 jumlah komisaris Jasa Marga berkurang 1 dan jumlah direksi Jasa Marga bertambah 1. Jadi, ada apa dengan Jasa Marga? Apakah karena dealnya dari TNI dan komisarisnya juga ada yang dari TNI namun lebih senior, sehingga kenaikan remunerasi komisaris jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan remunerasi direksinya. Akibatnya, Jasa Marga menjadi satu-satunya BUMN yang pada tahun 2025 proporsi remunerasi komisarisnya mencapai jauh di atas 50% dibandingkan dengan remunerasi dari direksinya. Proporsi remunerasi komisaris dibandingkan direksi Jasa Marga mencapai 78%. Padahal proporsi remunerasi komisaris dibandingkan direksi Pegas hanya sebesar 41%. Bahkan proporsi remunerasi komisaris dibandingkan direksi Bank BRI hanya sebesar 22%. Yuk kita tunggu apakah dalam waktu dekat akan ada koreksi terhadap direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia dan Jasa Marga. Atau Pak Prabowo hanya omon-omon dan Danantara hanya mengamini saja tentang tantim bagi komisaris BUMN. Teman-teman, kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.